wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriska Alia Rahma dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Museum Sultan Mahmud Badarudin II yang terletak pada Benteng Kota Besar. Museum Sultan Mahmud Badarudin II yang berada di pelataran Benteng Kota Besar BKP Palembang. Saat berada di sana, bangunan dua lantai yang sudah berumur lebih dari 60 tahunan terlihat tetap kokoh dengan nuansa khas Belanda, serta tangga setengah melingkar yang langsung dibuat oleh perusahaan Belanda pada zaman dahulu. Isi museum tersebut terdiri dari beberapa prasasti seperti prasasti Talang Tuo dan Talang Agung, serta lain sebagainya. Salah satunya yaitu tulisan yang dipahatkan pada prasasti Talang Batu yaitu cukup panjang, namun secara garis besar isinya tentang kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan di kedaulatan Sriwijaya dan tidak taat kepada perintah Datu. Kasparis berpendapat bahwa orang-orang yang disebut pada prasasti ini merupakan orang-orang yang berkategori berbahaya dan berpotensi untuk melawan kepada kedaulatan Sriwijaya sehingga perlu disumpah. Prasasti ini salah satu prasasti kutukan yang paling lengkap, memuat nama-nama pejabat pemerintahan. Beberapa sejarawan menganggap dengan keberadaan prasasti ini diduga pusat Sriwijaya itu berada di Palembang dan pejabat-pejabat yang disumpah itu tentunya bertempat tinggal di ibu kota kerajaan. Sukmono berpendapat berdasarkan prasasti ini tidak mungkin Sriwijaya berada di Palembang karena adanya keterangan ancaman kutukan kepada siapa yang durhaka kepada kedatuan dan mengajukan usulan Minanga seperti yang disebut pada prasasti Kedukan Bukit yang diasumsikan berada di sekitar Candi Muara Takus sebagai ibu kota Sriwijaya. Pada saat pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin II Palembang pada tahun 1803, museum ini merupakan rumah atau istana Kesultanan Palembang Darussalam. Istana ini disebut juga Keraton Kuto Kecil yang mana bangunan hanya istana serta Masjid Agung Palembang yang dibangun dengan menggunakan batu bata. Kemudian pada abad ke-17 atau tepatnya pada 1819 datang kolonial Belanda serta pasukannya dan berhasil menduduki kota Palembang. Sultan Mahmud Badarudin II yang memimpin pemerintahan di kota Palembang pun ditangkap dan diasingkan ke Ternate, Maluku Utara. Tak hanya itu saja, pasukan Belanda pun melakukan penghancuran terhadap istana kesultanan tersebut, serta melakukan penjarahan dengan menarik pajak semena-mena kepada warga. Di tahun 1823, barulah Belanda membangun konstruksi Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, kata Abi selaku penjaga museum. Bangunan ini dibangun dengan bahan-bahan yang didatangkan langsung dari perusahaan di Belanda. Setelah selesai, bangunan ini pun ditempati oleh orang penting di kolonial Belanda. Di zaman pemerintahan Belanda, hasil rempahan atau pajak yang dibayarkan dikumpulkan di bangunan Sultan Mahmud Badarudin II ini. Pemerintahan Belanda di Palembang ini berlangsung belasan tahun lamanya, hingga akhirnya Perang Dunia Kedua berkecamuk pada 1940. Negara Jepang pun berhasil menduduki Indonesia dan mengusir kolonial Belanda di era penjajahan Jepang. Bangunan tersebut dijadikan sebagai basis militer. Penjajahan Jepang ini tidak terlalu lama karena negaranya pun tengah mengalami krisis akibat ada pemboman di Hiroshima dan Nagasaki. Kolonial Belanda Jepang pun akhirnya menarik pasukannya untuk kembali. Di Indonesia pun menyatakan kemerdekaan di tahun 1945. Bangunan ini pun kemudian silih berganti penggunanya hingga akhirnya diserahkan ke pemerintahan kota Palembang. Pemerintahan berupaya memindahkan makam Sultan Mahmud Badarudin II Palembang di Ternate ke Palembang. Namun pemerintahan Ternate pun menolak hingga akhirnya hanya dapat dikenang melalui Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Di akhir pertemuan pun, Abi selaku penjaga museum mengatakan, "Study hard and work hard," dengan fasihnya, karena menurutnya jangan sampai kita warga Indonesia kembali terjajah di negara kita sendiri.